Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saat ini sedang ramai dibahas. Apa itu? Perpuluhan. Ya, perpuluhan. Ini sedang dibicarakan di mana-mana. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan hari ini saya mau jelaskan tentang perpuluhan. Mengapa kita memberi perpuluhan? Mengapa saudara diajar oleh firman Tuhan memberi perpuluhan? Terlebih dahulu kita lihat bersama-sama Meleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini perintah Tuhan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang setia, yang mau melakukan perintah Tuhan. Nah, kenapa Meleakhi menulis ini dengan begitu keras? Bawalah seluruh persembahan itu, perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kenapa diberitahukan oleh Nabi Meleakhi dengan keras? Karena orang-orang Israel pada waktu itu mulai tidak setia memberi perpuluhannya. Mereka mulai mengabaikan akan persembahan perpuluhan itu untuk menjamin, untuk memberi makan kepada para imam dan orang Lewi yang bekerja full time dalam pelayanan. Nah, itulah sebabnya Meleakhi, Nabi ini memberitahukan dengan keras agar supaya umat Israel memberi perpuluhan. Nah, mengapa kita juga sekarang ini dihimbau untuk memberi perpuluhan? Perpuluhan, berulang-ulang saya mau beritahukan, ini adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan untuk menguji ketaatan kita. Dengan memberi perpuluhan, maka kita sedang mentaati akan perintah Tuhan. Nah, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan menyukakan Tuhan saat kita mentaati, memberi apa yang disebut dengan perpuluhan. Ada orang mengatakan perpuluhan itu kitab Taurat. Itu gak cocok. Saya mau katakan, sebelum Taurat ada, perpuluhan sudah diajarkan. Mari kita lihat Kejadian 14 ayat 17. Kejadian 14 ayat 17. Ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom dan menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ayat berikutnya, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus, lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat berikutnya, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham, garis bawahi, memberikan kepadanya, kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya itu. Melkisedek, ya, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Sampai di sana dulu. Saudaraku, Melkisedek ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Yang memberkati Abraham. Abraham diberkati. Kenapa? Karena dia memberikan persembahan perpuluhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, itu kan cuma satu kali. Ya, memang hanya sekali dicatat. Ya, kalau kita catat semua persembahan perpuluhan, mungkin Alkitab ini nggak cukup.
Ya, jadi hanya sekali dicatat untuk memberitahukan kepada kita bahwa sebelum Taurat ada, Alkitab memberitahukan Abraham, dia memberikan contoh kepada kita, memberikan persembahan perpuluhan. Zaman Nabi Musa, perpuluhan itu diatur. Mari kita lihat bersama-sama Ulangan 14 ayat 22 sampai 27. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya, sampai ayatnya yang ke-23. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapi dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Saudaraku, Nabi Musa, zaman Nabi Musa hidup, perpuluhan diatur. Firman Tuhan katakan perpuluhan itu harus. Ya, coba cari di kamus apa kata harus. Artinya harus, tidak boleh tidak. Orang yang takut akan Tuhan Allah, Alkitab memberitahukan yang baru kita baca, adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Nilai-nilai orang beriman kita udah lihat di Keluaran 14 ayat 22. Ya, kita lihat ayat 22. Keluaran 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya, dikatakan bahwa orang yang taat kepada perintah Tuhan, nilai-nilainya orang beriman adalah takut akan Allah. Memberi perpuluhan mengajar kita memiliki roh takut akan Tuhan. Memberi perpuluhan pertanda orang tersebut hidupnya beres. Orang memberi perpuluhan pertanda hidupnya bersih. Orang jika tidak suka memberi perpuluhan, hidupnya kotor dan tidak beres. Sikap hati yang tidak benar, perpuluhan itu, dia mengatakan itu kan perjanjian lama, itu kan Taurat. Nah saudaraku, kalau begitu kitab suci ini disobek aja. Kalau itu tidak berlaku, ditulis dalam kitab suci, artinya itu penting, harus, tidak boleh tidak. Ya, jangan bilang itu perjanjian lama, jangan bilang itu Taurat. Dikatakan bahwa saudara harus memberi perpuluhan. Tuhan Yesus mengajar tentang perpuluhan, ya. Kalau tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Perjanjian baru, Matius 23 ayat 23 katakan. Mari kita lihat Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, tolong dibuka Matius 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, garis bawah ini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudaraku, apa arti daripada ucapan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23? Artinya yang dibilang Tuhan Yesus, yang satu harus dilakukan, yaitu perpuluhan, dan yang lain jangan diabaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan. Jadi perpuluhan dilakukan, saudara dan saya harus taati, ya, dan juga belas kasihan, keadilan dan belas kasihan juga harus dilakukan. Perpuluhan adalah sebuah sikap ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Saudaraku, di mana
kita memberikan perpuluhan itu? Ya, di mana kita memberikan perpuluhan itu? Mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana? Saya mau jawab, bawalah perpuluhanmu di gereja lokal. Ya, di mana Bapak Ibu beribadah, bawa di situ perpuluhanmu. Di sana nanti dikelola. Untuk apa? Mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja lokal. Agar jemaat mendapatkan makanan rohani yang terbaik. Prinsip perpuluhan terpenting adalah bukan jumlah, tapi ketaatan kita tentang perpuluhan. Perpuluhan itu berbicara tentang kejujuran. Kita diperintahkan untuk memberi perpuluhan di gereja lokal. Karena pelayanan gereja lokal itu dari awal hingga akhir. Ya, mereka memberi perpuluhan itu. Mereka bekerja mulai saudara lahir sampai meninggal. Yang melayani siapa? Para pendeta, pengerja di gereja. Ya. Perpuluhan itu artinya 1/10 dari hasil pendapatan bersih kita. Dari semua yang kita dapat berupa apa? Barang ataupun gaji, ya, yang kita dapatkan. Yang penting di mana kita menghasilkan, ya, sebagai pengusaha 1/10. Ya, kalau penghasilannya 10 juta berarti 1 juta, ya kan? Nah, perjanjian lama bawa apa? Ternak, bawa apa lagi? Hasil pertanian mereka, panen. Ya boleh saja. Tapi kalau di kota kebanyakan sudah nggak ada lagi pertanian atau peternakan. Jadi yang kita bawa ke gereja itu adalah 1/10 dari pendapatan kita sebagai gaji ataupun dari usaha keuntungan kita dalam bisnis kita atau dalam usaha kita. Ya, jadi contoh 10 juta, 10%-nya 1 juta. Kalau 1 juta persepuluhannya adalah 100.000. Itu yang kita bawa ke rumah Tuhan. Jadi fungsi utama perpuluhan itu adalah menyediakan makanan di rumah Tuhan, ya, yaitu gereja lokal, di mana kita mendapatkan makanan rohani. Sekali lagi, supaya pendeta, gembala dapat mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Mereka memberikan makanan rohani yang bergizi, rumput yang hijau. Dari mana mereka dapatkan uang itu? Dari persembahan perpuluhan. Ya, dari persembahan perpuluhan kita bawa ke rumah Tuhan. Nah, bagaimana cara kita memberi perpuluhan? 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan mendapatkan banyak juga. Ya kan? Memberi. Ya. Dengan rela memberi, dengan sukacita kita memberi. Memberi itu tidak boleh dipaksa. Rela. Ya, kalau kita memberi tapi hati bergumul, hati dongkol, itu tidak jadi berkat. Mari memberi dengan sukacita, dengan rela. Ya, tidak dipaksa. Dan Tuhan berjanji, ya, Meliaki 3 ayat 10. Kita akan melihat sama-sama. Meliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ya, saudaraku, ujilah aku. Saudara jangan berani minta kepada Tuhan uji hal-hal yang lain. Tapi uji Tuhan dengan keuanganmu. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Itu janji bukan dari saya, tapi janji Tuhan ketika kita melakukan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Saudaraku, saya mau kasih contoh, ya, keluarga saya.
Istri saya, anak-anak saya sekarang ini sudah bekerja. Semua mereka saya sudah ajar memberi perpuluhan. Jadi sejak kapan saya juga memberi perpuluhan? Sejak saya ada penghasilan, saya memberi perpuluhan. Dan dampaknya, Tuhan berikan saya banyak kemudahan. Beli gedung gereja ini, ya. Sebelum gereja ini, gedung di sebelah sana. Waktu kami mau beli gedung sebelah sana, kami kekurangan uang, tapi ada orang yang tergerak. Ada seorang ibu tergerak untuk melengkapi semua. Ya. Nah saudara, beli rumah, Tuhan berikan kemudahan. Ya, anak-anak saya dua-dua bekerja setelah mereka sarjana. Ya, mereka setelah mereka selesai kuliah, nggak berapa lama mereka langsung dapat kerja. Ya, anak pertama dan anak kedua. Kenapa? Tuhan berikan kemudahan. Karena saya mengajar. Saya kasih contoh, saya memberi perpuluhan. Istri saya memberi perpuluhan. Anak-anak saya juga ikut memberi perpuluhan. Dan anak-anak saya. Ya, dengan mudah dapatkan pekerja di masa sulit seperti sekarang ini. Ya, anak saya Tuhan berikan pekerjaan. Ya, nah kenapa? Karena mentaati memberi perpuluhan. Ya, Tuhan berikan kemudahan. Tuhan memberikan kemudahan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, akibatnya Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat, bukan netes, curah. Kepada siapa? Kepada orang mentaati. Ya kan? Mentaati firman, melakukan firman, diberkati. Ya, dan Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau mentaati, Bapak Ibu pun akan melihat Tuhan akan membuka tingkap langit di surga, mencurahkan berkat kepadamu. Kepada siapa? Kepadamu yang sedang menonton, melihat khotbah saya ini. Tuhan akan memberkatimu. Amin. Shalom.